Pada saat ini pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan serta perekonomian yang lebih baik lagi. Salah satunya yaitu meningkatkan pembangunan jalan tol, yang mana pembangunan jalan tol ini menghubungkan antara Provinsi Bengkulu hingga Provinsi Sumatera Selatan. Menurut kami, adanya pembangunan jalan tol ini memberikan efek yang sangat baik ke depannya bagi negara dan bangsa. Akan tetapi di sisi lain, adanya hak-hak masyarakat sekitar yang terdampak yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Progres pembangunan jalan tol pada saat ini telah mencapai 70%. Kita harapkan dalam pembangunan jalan tol ini dapat diselesaikan tepat waktu nantinya. Namun di samping itu, dalam pembangunan jalan tol ini masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Salah satunya yaitu terkait musyawarah pembebasan lahan perkebunan milik masyarakat yang pada saat ini belum mendapatkan kata sepakat. Sebelumnya memang ada musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah. Namun apa yang dimusyawarahkan tidaklah sesuai dengan apa yang kami tuntut sebagai masyarakat. Dan pada musyawarah terakhir, kami masyarakat merasa sangat terkecilkan dan terhina. Untuk itu, kami tidak akan menjual tanah tersebut dan menerima musyawarah dari pemerintah dalam bentuk apapun. Sosialisasi dan negosiasi kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan jalan tol telah dilaksanakan beberapa kali oleh pemerintah. Namun belum mendapatkan kesepakatan yang memuaskan antara para pihak. Di sisi lain, pembangunan jalan tol ini harus tetap dilaksanakan demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik lagi. Namun baru-baru ini pemerintah dan masyarakat bersepakat untuk menunjuk salah satu mediator yang akan memfasilitasi dalam agenda mediasi untuk berunding kembali untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih pada para pihak yang telah menyempatkan hadir dalam proses mediasi pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nopsen Herensa SH, mediator yang Bapak-Bapak tunjuk dan sepakati dalam proses mediasi pada kali ini. Dan sebelum kita mulai, silakan memperkenalkan diri masing-masing secara bergantian. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nopsen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Gunardi, yang mana di sini saya mewakili dari pemerintah, yaitu selaku ketua panitia dari pembebasan lahan mengenai jalan tol ini. Baik, terima kasih pada Pak Ginda. Dan selanjutnya Pak, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Andika. Saya selaku perwakilan dari masyarakat pemilik lahan. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah mendapatkan dan memperkenalkan dirinya masing-masing. Sebelum kita mulai proses mediasi pada kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 11, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara berunding untuk mencari kesepakatan oleh para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Dan pada kali ini saya seorang mediator yang akan memfasilitasi Bapak-Bapak dalam proses mediasi pada kali ini. Dan selanjutnya, selama proses mediasi ini berlangsung, saya akan memegang beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama, saya tidak akan memihak satu sama lain antar pihak. Yang kedua, saya tidak akan mengambil keputusan dikarenakan keputusan merupakan kesepakatan antara para pihak. Dan yang ketiga, saya akan menjamin kerahasiaan seluruh isi daripada mediasi ini. Dan yang terakhir itu, saya jika diperlukan, saya akan memfasilitasi Bapak-Bapak dengan pertemuan berbeda. Dan selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tata tertib selama proses mediasi ini berlangsung. Yang pertama, para pihak harus berbicara ketika dipersilakan oleh saya. Dan yang kedua, para pihak dilarang untuk memotong pembicaraan pihak lainnya. Dan yang ketiga, para pihak dilarang untuk menyerang secara fisik maupun kata-kata. Dan terakhir, para pihak dilarang untuk merokok dan merekam isi pembicaraan. Apakah sepakat? Ya, saya setuju. Baik, kita mulai proses mediasi pada kali ini. Bagaimana untuk memulai proses mediasi pada kali ini? Kita dengarkan keterangan dari Bapak Ginda selaku perwakilan dari pemerintah. Apakah setuju Pak Rafi? Ya, silakan. Ya, silakan Pak Ginda. Baik, terima kasih Bapak Nopsen yang telah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan beberapa hal. Di sini saya mewakili dari pemerintah
yang mana saya bertindak sebagai ketua panitia pembebasan lahan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya pemerintah saat ini berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan serta perekonomian yang lebih baik lagi. Salah satunya yaitu melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan antara dua provinsi, yang mana provinsi Bengkulu hingga provinsi Sumatera Selatan. Akan tapi dalam pembangunan jalan tol ini masih menyisakan problematika ataupun permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan gitu ya. Salah satunya yaitu terkait pembebasan lahan, yang mana sampai saat ini dalam pembangunan jalan tol ini masih terdapat 4 lahan yang belum mendapatkan kesepakatan. Salah satunya yaitu lahan Bapak Raffi ini. Jadi di sini pemerintah telah menawarkan ganti rugi, yang mana pemerintah sekarang menawarkan kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini yaitu berupa 150.000 per meternya. Jadi mungkin itu yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai ganti rugi dari dampak dari pembangunan jalan tol ini. Jadi mungkin itu dulu, Pak. Oke, terima kasih kepada saudara Ginda selaku perwakilan dari pemerintah atas keterangannya, yaitu bahwasanya saya tangkap dan saya simpulkan bahwasanya permasalahan kali ini yaitu mengenai permasalahan negosiasi lahan milik masyarakat yang belum mendapatkan kesepakatan dari penawaran oleh pemerintah. Apakah benar, Pak? Iya, benar, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan keterangan dari saudara Raffi yang merupakan perwakilan dari masyarakat pemilik lahan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Nopsen. Jadi terkait musyawarah mengenai penawaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada kami selaku masyarakat pemilik lahan. Jadi kami selaku masyarakat pemilik lahan sangat tidak setuju dengan penawaran tersebut. Karena apa? Dengan penawaran tersebut kami merasa tidak dihargai. Kami tidak mempunyai kemampuan lain selain berkebun. Di sisi lain, jika tanah tersebut dijual, penderitaan kami akan terus bertambah, Pak. Jadi untuk itu kami selaku masyarakat tetap mempertahankan tanah tersebut jika penawaran tersebut masih seperti yang ditawarkan pada sebelumnya. Terima kasih kepada saudara Raffi yang dalam hal ini mewakilkan masyarakat telah memberikan keterangannya. Yang dapat saya simpulkan dari keterangan saudara Raffi bahwasanya masyarakat di sini menolak musyawarah dan negosiasi dari pemerintah atas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk negosiasi dari pemilikan lahan ini. Apakah benar, Pak? Ya, benar. Baik, jadi dari keterangan dua belah pihak yang telah saya dengarkan, baik dari saudara Ginda dan saudara Raffi yang telah mewakilkan pihaknya masing-masing, dapat saya simpulkan bahwasanya dari permasalahan ini yang pertama yaitu pemerintah melaksanakan musyawarah untuk menegosiasi harga pembebasan lahan milik masyarakat. Dan yang kedua, dari hal ini masyarakat menolak negosiasi harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apakah benar? Ya, benar, Pak. Baik, selanjutnya saya akan menawarkan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya mencari solusi dalam pemecahan permasalahan ini. Apakah sepakat? Ya, saya sepakat. Baik. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memberikan usulan cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini untuk mencari solusi ke depannya. Jadi siapa yang kira-kira terlebih dahulu ingin menyampaikan usulannya? Maaf, Pak Nopsen. Saya silakan. Di sini saya ingin memberikan sedikit usulan. Ya, silakan. Di sini saya mewakili dari pemerintah sebagai ketua panitia pembebasan lahan ingin memberikan sedikit usulan dari apa yang kita musyawarahkan pada saat ini. Sebelumnya pemerintah sudah memberikan penawaran kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini, yang mana pemerintah sudah menawarkan sejumlah ganti rugi yang mana dengan harga 150.000 per meternya. Nah, di sini pemerintah ingin menawarkan kembali kepada masyarakat yang terkena dampak yaitu berupa 250.000 per meternya. Oh, nggak bisa, Pak. Kami tetap nggak terima dengan besaran tersebut. Mohon maaf Bapak Raffi, sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bersama bahwasanya para pihak dilarang untuk memotong pembicaraan para pihak lainnya. Namun hal ini bukan berlaku untuk Pak Raffi saja, peraturan ini juga berlaku untuk saudara yang tidak. Dan semoga kedepannya peraturan ini dapat kita sepakati dan tetap kita patuhi bersama.
Baik, bisa Ya, dilanjutkan. silakan. Lanjutkan Pak. Baik, terima kasih. Sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya pemerintah saat ini membuka kembali penawaran kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol ini, yang mana pemerintah memberikan usulan penawaran seharga 250.000 per meternya. Jadi mungkin itu Pak. Ya, terima kasih kepada saudara Ginda yang telah menyampaikan usulan solusi untuk pemecahan permasalahan ini. Adapun dapat saya simpulkan dari usulan dari saudara Ginda bahwasanya pemerintah telah menawarkan dengan harga 150. Namun pada kali ini solusi yang dapat pemerintah tawarkan yaitu kenaikan harga dari 150 menjadi 250.000 per meternya. Apakah benar Pak? Ya, benar Pak. Baik, dari usulan tersebut, saudara Rapi dari perwakilan masyarakat apakah menyepakati penawaran dari saudara Indah atau ada usulan lain yang dapat saudara Rapi usulkan di mediasi proses mediasi kali ini? Silakan Bapak Rapi. Ya, baik. Jadi terkait penawaran yang dilakukan oleh pemerintah, kami masih tetap tidak setuju, Pak. Alasannya, jika kita lihat dari desa sebelah, itu pemerintah mengganti lahan, rata-rata masyarakat tersebut mendapatkan biaya ganti lahan sebesar 350.000 per meter. Itu sudah minimal, Pak. Sedangkan khusus di desa ini pemerintah menawarkan dari 150 ke 250. Itu menurut kami tidak masuk akal, Pak. Jadi di sini kami sebagai masyarakat mempunyai harapan. Jadi seandainya memang tanah ini mau dijadikan jalan tol, bukan berarti kami tidak manusiawi kan. Juga jalan tol ini diperuntukkan untuk kepentingan umum. Akan tetapi di sisi lain harus juga mementingkan kepentingan masyarakat sekitar. Jadi untuk itu kami setelah musyawarah panjang yang kita lakukan, saya selaku perwakilan masyarakat di sini menawarkan mengambil jalan tengah. Kalau memang tanah ini mau diganti, saya mau dinaikkan 50.000 per meter. Jadi dari 250 ke 300.000 per meter. Tapi dengan syarat nanti kalau dibangun jalan tol itu kan pasti ada rest area di dalamnya. Nah, jadi di setiap rest area itu saya mohon adanya partisipasi masyarakat sekitar yang terdampak untuk mengisi rest area tersebut, guna untuk mencari nafkah pengganti selain berkebun ini, Pak. Mungkin itu saja usulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Rapi yang telah menyampaikan kesanggahannya dan serta usulannya dari pemecahan ataupun memberi solusi dari pemecahan masalah ini. Yaitu yang dapat saya simpulkan bahwasannya masyarakat diwakilkan oleh Bapak menolak dengan harga yang telah ditawarkan oleh pemerintah yaitu sebesar 250.000 ya. Dan yang kedua, masyarakat diwakilkan oleh Bapak Rapi menawarkan kembali usulan yaitu dengan harga 300.000 per meter. Dengan catatan setiap rest area di sana yang melewati desa-desa yang telah desa-desa Bapak ini difasilitasi masyarakat setempat untuk mencari nafkahnya. Apakah benar Pak? Ya, benar, Pak. Baik, dalam keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Bapak Rapi. Dan perlu kita ketahui juga sebelum kita melanjutkan proses mediasi ini lebih lanjut, selama bermediasi ini kita tetap mematuhi, kita tetap memantau, kita tetap menimbang peraturan-peraturan yang ada. Seperti salah satu peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini ketentuan-ketentuannya yaitu menyangkut mengenai cara ataupun cara kita mematok harga di sana, yaitu dengan faktor-faktor pendukung lainnya. Bagaimana tanah tersebut dapat dihargai. Dan selanjutnya itu bagi pemerintah di sini juga dapat mengganti tanah tersebut bukan hanya dengan uang, tapi juga dapat dengan fasilitas yang mungkin dalam hal ini disepakati oleh para pihak. Jadi itu ketentuan-ketentuan yang mungkin dapat kita patoki ke depannya sebagai timbangan menimbang kita mencari solusi bersama. Dan selanjutnya dari keterangan usulan saudara Rapi yang telah saya simpulkan, apakah dapat perwakilan dari pemerintah dalam hal ini
ini Bapak Ginda menyepakatinya atau ada usulan lain dari saudara Ginda? Silakan Bapak. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Raffi ini terkait perbedaan harga pembebasan lahan di daerah lain dengan harga pembebasan lahan di daerahnya, tentu memang ada perbedaan yang mana pemerintah menawarkan harga 250.000 pada masyarakat yang terkena dampak tentu memiliki dasar yang mana pemerintah tidak semata-mata hanya menawarkan. Pemerintah sudah melalui tahapan kajian dan penelitian terhadap pembangunan jalan tol ini. Jadi apa yang sudah ditawarkan oleh pemerintah, yang mana apa yang sudah ditawarkan oleh masyarakat, yang mana masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Raffi menawarkan 300.000 per meternya. Tentu dalam hal ini saya mewakili dari pemerintah sebagai ketua panitia pembebasan lahan tidak keberatan akan tawaran dari masyarakat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait rest area. Dalam rancangan pembangunan jalan tol ini memang benar rest area tentu akan dibangun dalam jalan tol ini. Jadi apa yang sudah ditawarkan ataupun yang diinginkan oleh masyarakat tentu pemerintah sudah mengabulkan ini. Yang mana dalam pembangunan rest area tersebut terdapat di beberapa titik dan juga rest area tersebut bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk keperluan ataupun mencari pekerjaan ataupun mencari nafkah di situ. Jadi masyarakat bisa menggunakan rest area tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih kepada saudara Ginda yang telah memberikan keterangannya, tanggapannya atas usulan dari saudara Raffi dalam hal ini perwakilan dari masyarakat. Dan dapat saya simpulkan bahwasannya tanggapan dari pemerintah dan kesepakatannya yaitu yang pertama, pemerintah dapat mengiyakan atas tawaran masyarakat dengan harga Rp300.000 per meter. Apakah iya dari khususnya dari pemerintah? Iya, benar, Pak. Nah, baik, untuk kesepakatan yang kedua bahwasannya dalam pembangunan tol ini memang ada rancangan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung seperti rest area. Dalam hal ini pembangunan fasilitas rest area ini dapat dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk mencari nafkah dan berjualan seperti contohnya. Apakah benar Bapak? Ya, benar sekali, Pak. Baik, dalam kesepakatan ini sudah jelas bahwasannya masing-masing pihak dapat menyepakatinya dan secara sadar dan tanpa tekanan dapat menyetujuinya. Dan kemudian dalam hal ini agar isi dari mediasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka selanjutnya kita akan menuangkannya di atas kertas. Maka kita ketik dan kita tulis dan selanjutnya dapat ditandatangani di atas matras 2 rangkap, masing-masing kedua rangkap tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Baik, selanjutnya agar dapat ditandatangani oleh para pihak, dalam hal ini dimulai oleh saudara Ginda. Dan kemudian silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah menyukseskan proses mediasi kali ini yang dapat kita sepakati bersama isi daripada mediasi ini dalam tuangan yang telah ditandatangani. Semoga isi daripada mediasi ini dapat dilaksanakan oleh para pihak secara baik-baik ke depannya sehingga tidak ada pelanggaran hak-hak daripada masing-masing pihak. Dan selanjutnya untuk kedepannya silahkan para pihak untuk saling berjabat tangan tanda daripada kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih kepada para pihak dan kita tutup proses mediasi ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Salam. Terima kasih.